Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Cik Lin Fazlina. Hai, apa khabar semua? Cik Lin doakan semoga korang semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Tak kira korang berada di mana saja, di Malaysia, di Indonesia, Singapura, Brunei. Okay, Cik Lin tetap doakan untuk korang semua, semoga korang semua berada dalam keadaan sihat walafiat, dilindungi daripada berbahaya, especially wabak COVID-19 yang tak habis-habis, yang tak sudah-sudah ni. Okay, bagi sahabat-sahabat dan saudara-saudara yang beragama Islam, okay, kita dah nak memasuki ke 10 Ramadan yang terakhir. Jadi 10 Ramadan terakhir ni kita dah mula rasa bahang-bahang nak menyambut hari lebaran, hari raya kan. Jadi di video kali ni Cik nak buat satu video reaction untuk dikongsikan untuk korang semua. Tak kira lah sahabat-sahabat, saudara-saudara semua berada di Malaysia, Indonesia ataupun Singapura dan Brunei, kita tonton sama-sama. Video kali ni Cik nak akan kongsikan mengenai tradisi menyambut lebaran yang berada di Indonesia. So korang jangan ke mana-mana, kita tonton sama-sama apakah tradisi-tradisi menyambut lebaran yang selalunya yang ada di Indonesia. Okay? So korang jangan ke mana-mana. 3, 2, 1, play. Halo teman-teman server media. Halo. Jumpa lagi nih dengan kami. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang 10 tradisi khas lebaran di Indonesia. 10 Kira-kira tradisi khas apa aja lebaran ya? di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, kami minta kalian sobat server media buat subscribe, like, and komen ya. Gratis kok. Subscribe, jangan tak subscribe. Hari Raya Lebaran selalu identik dengan berbagai hal yang menyenangkan. Tradisi ini telah begitu melekat di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bukan hanya Lebaran saja, namun nuansa hangat telah terlihat sejak bulan puasa dimulai. Beragam kegiatan dan juga sajian akan meramaikan bulan puasa yang suci, dilanjutkan dengan sejumlah kegiatan lainnya ketika hari raya Lebaran tiba. Silaturahmi dan juga berbagai panganan khas Lebaran akan menjadi sebuah pemandangan wajib yang kita temui setiap kali momen Lebaran datang. Betul. Hal ini seolah menjadi sebuah tradisi yang begitu kental dan telah menjadi hal wajib yang kita jalankan secara turun-temurun. Betul. Bukan hanya itu saja, setiap wilayah di Indonesia bahkan memiliki agenda dan juga tradisi unik ketika merayakan Lebaran. Hal seperti inilah yang membuat banyak orang selalu ingin kembali ke kampung halaman dan menikmati momen tersebut di sana. Ada banyak tradisi Lebaran yang masih terus berlangsung di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Jom kita tengok satu persatu. Nomor 1, mudik. Darah perantau begitu lekat dengan bangsa Indonesia. Banyak sekali orang yang meninggalkan kampung halaman dan mengais rezeki di kampung orang. Hal ini bahkan telah terjadi sejak puluhan tahun lalu, di mana momen Lebaran menjadi sebuah waktu berharga bagi para perantau untuk pulang ke kampung halaman. Mudik adalah tradisi yang sangat menakjubkan. Bahkan, mungkin Indonesia telah menjadi sebuah negara dengan masyarakat yang paling banyak melakukan perjalanan pulang kampung di musim Lebaran. Tidak tanggung-tanggung, puluhan juta orang akan berpergian dan menyeberang pulau yang satu ke pulau lainnya. Bayangkan, betapa mudik telah menjadi sebuah tradisi yang sangat besar dan masih selalu dijalankan hingga saat ini. Mudik ni Lebaran macam balik kampung menjadi momen yang sangat tepat untuk pulang kampung dan bersua kembali dengan sanak saudara. Sebab liburan ini terbilang sangat panjang dan bisa memberi waktu yang cukup untuk berpergian jauh sekalipun. Jangan kaget jika sewaktu-waktu di musim Lebaran Jakarta menjadi begitu lenggang karena jutaan penduduknya hilang dan berpencar kembali ke kampung halaman masing-masing. Betul. Biasanya bandar-bandar lah akan jadi sunyi kan. Halal bihalal. Meski saat ini banyak di antara kita yang menggunakan gadget atau smartphone untuk mengucapkan selamat Lebaran kepada sanak saudara dan juga teman-teman, tetapi bagi sebagian besar orang, halal bihalal masih tetap menjadi hal wajib dan selalu menyenangkan untuk dilakukan. Halal bihalal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan sejak lama sekali, di mana orang akan saling mengunjungi dan merayakan Lebaran bersama keluarga besar, teman-teman,
kerabat, tetangga, atau bahkan mereka yang lainnya yang kita anggap penting untuk kita kunjungi. Pada momen ini biasanya akan menjadi waktu yang tepat untuk bermaaf-maafan, halal bihalal, bahkan masih akan dirayakan setelah momen lebaran berlalu dan kita kembali beraktivitas seperti biasanya. Maka di tempat-tempat kita beraktivitas, hal ini juga akan dirayakan seperti di sekolah, kantor, atau tempat yang lainnya. Betul. Nomor 3, takbir keliling. Takbir keliling. Lebaran akan selalu disambut dengan kumandang takbir sebagai tanda kemenangan setelah melakukan puasa selama sebulan penuh. Pada momen ini akan terlihat bagaimana kebersamaan masyarakat tetap terjaga dengan baik. Mereka akan turun ke jalan dan merayakannya di sana. Baik itu menggunakan kendaraan ataupun sekedar berjalan kaki beramai-ramai. Ini akan sangat menyenangkan dan menjadi salah satu hal yang paling ditunggu selama masa lebaran. Sebab inilah agenda yang paling awal dalam perayaan lebaran itu sendiri. Nomor 4, menabuh beduk. Menabuh beduk. Kumandang takbir tentu akan selalu diiringi dengan tabuhan beduk yang menggema di sepanjang jalan. Tabuhan beduk akan menambah suasana haru dan gembira. Suara takbir akan terdengar mulai dari malam hingga dini hari. Lebaran bukan hanya 1 atau 2 beduk saja, namun hampir semua jalan-jalan dan juga masjid akan menabuhnya dengan diiringi gema takbir, tanda hari kemenangan telah tiba. Betul. Oleh karena itu, beduk sudah menjadi simbol dari Hari Raya Idul Fitri, selain dari ketupat. Tak heran, gambar beduk dijadikan ikon yang mempresentasikan hari Lebaran. Salah satu contohnya adalah gambar pada kartu ucapan selamat Lebaran yang dihiasi lambang beduk. Nomor 5, ketupat. Ketupat. Lebaran dan ketupat tentu telah menjadi dua hal yang tidak terpisahkan. Betul. Panganan khas Lebaran ini biasanya akan disajikan bersama opor, rendang, semur, kerupuk, udang, dan beberapa jenis tambahan lainnya. Meski terbilang memiliki cara penyajian yang berbeda pada tiap daerah di Indonesia, namun ketupat telah menjadi sebuah panganan wajib yang selalu disajikan ketika perayaan Lebaran. Ketupat Lebaran akan menjadi sebuah sajian yang sangat istimewa, sebab hampir semua keluarga akan menyantapnya dengan bahagia, di mana seluruh atau sebagian besar anggota keluarga bisa berkumpul dan menikmatinya bersama-sama. Betul. Ketupat. Samalah Nomor kat sini 6, pun. THR. Tunjangan Hari Raya atau THR Duit adalah raya. sejumlah uang yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawannya di Hari Raya. Bonus kan ya? Jumlahnya akan disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sejumlah uang tersebut dimaksudkan sebagai hadiah atau pemberian istimewa pada momen yang istimewa seperti hari Lebaran. Namun, bukan hanya perusahaan saja, masyarakat juga memiliki sebuah tradisi pemberian THR kepada anak-anak, di mana yang memberi THR ini biasanya orang-orang dewasa yang telah bekerja dan memiliki penghasilan. Pemberian THR menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak dengan bahagia. Sejumlah uang yang akan dibagikan biasanya adalah uang yang masih dalam kondisi baru, sehingga akan ada banyak orang yang menukarkan uang mereka dengan sejumlah uang baru di bank atau di tempat penukaran lainnya. Terlebih pada akhir tahun lalu, pemerintah baru saja memperkenalkan uang rupiah dengan emisi baru. Nomor 7, baju baru. Tradisi menggunakan baju baru ketika Lebaran juga menjadi salah satu tradisi yang begitu lekat dan selalu dijalankan oleh banyak orang. Meski hanya sebagai simbol atau kebiasaan saja, tetapi hal ini hampir selalu identik dengan perayaan Lebaran setiap tahunnya. Betul. Baju baru mesti kena membeli tukar. baju baru untuk dipakai saat hari Lebaran pun didukung oleh berbagai pusat perbelanjaan yang ramai, memberi diskon besar-besaran. Oleh karena itu, tradisi ini langgeng di masyarakat Indonesia. Baju baru, alhamdulillah, Ada lagu. dipakai di hari raya. Komennya Nomor 8, ziarah ke makam. Ziarah menjadi hal wajib bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia di hari Lebaran. Biasanya, hal ini dilakukan selepas sholat Idul Fitri atau di pagi hari Lebaran pertama tiba.
orang-orang akan mendatangi pemakaman dan memanjatkan Sama doa kat sini. bagi keluarga dan juga kerabat yang telah pergi meninggalkan dunia. Jarah Nomor kubur. 9, rekreasi. Rekreasi. Liburan yang panjang tentu tidak akan lengkap jika dilalui tanpa sejumlah agenda rekreasi, terutama ketika pulang ke kampung halaman. Rekreasi menjadi salah satu hal yang paling ditunggu, sebab pada momen lebaran kita akan memiliki kesempatan yang baik untuk berpergian bersama dengan anggota keluarga. Oh, betul lah. Momen berharga yang jarang bisa terjadi, karena itu sangat penting untuk melewatkannya dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Salah satunya adalah rekreasi. Betul. Tipsnya adalah pilih tempat rekreasi yang tenang dan kental dengan nuansa alamnya, seperti di pinggir sungai, danau, atau di bukit-bukit. Jadi quality time bersama keluarga akan lebih berkesan. Agar bisa lebih menghemat biaya perjalanan, tidak usah membeli makanan yang dijual di tempat rekreasi. Bawa saja kue-kue lebaran atau masak sendiri dari rumah. Betul. Yang terakhir adalah petasan. Petasan. Tradisi menyalakan petasan pada hari lebaran dinilai berbahaya, sebab Petasan secara resmi racun, penggunaan bunga api. petasan telah Okey. dilarang oleh pemerintah. Namun, petasan di hari lebaran telah menjadi sebuah tradisi yang sulit dihilangkan. Betul. Petasan menjadi warna tersendiri di hari lebaran. Sebagai pengganti petasan, masyarakat menggunakan kembang api untuk menambah semaraknya pesta kemenangan umat Islam. Hal ini dikarenakan kembang api tidak menimbulkan ledakan, layaknya petasan yang dapat membahayakan. Bunga api. Wah, gak kerasa sudah habis ya 10 tradisi di atas. Lebaran tentu menjadi momen yang selalu ditunggu-tunggu oleh semua orang. Oke, itulah dia 10 tradisi Lebaran di Indonesia. Kebanyakannya tradisi-tradisi tu bila Cik Lin tengok tu lebih kurang juga dengan dekat Malaysia, macam apa tadi, halal bihalal itu macam kunjung mengunjung, bermaaf-maafan, lepas tu petasan yang tadi tu, bunga api mercun tu pun dekat sini pun samalah, kerajaan tak bagi juga main kan, tapi kita kalau tak ada bunga api tak seronok, tak meriah. Jadi benda tu semua kita orang tak boleh nak tinggalkan jugalah. Sama, kita pun sama juga macam tu. Lepas tu lagi ni yang bagi wang tu, duit raya. Kalau macam kami panggil duit raya, mesti macam yang tua-tua, orang-orang dewasa yang dah bekerja, mesti akan bagi kepada kanak-kanak, akan bagi juga duit raya, ampau tu. Okey, bila tengok tu lebih kurang samalah dengan tradisi tu di Malaysia, sebab kita Malaysia-Indonesia kan lebih kurang kan dia punya tradisi. Cumanya macam takbir raya tu macam dekat Indonesia tu meriah sikit. Takbir raya tu mereka akan buat satu arakan kan, berjalan sambil bagi takbir, sambil pukul beduk kan. Kalau kat sini tu dah tak ada. Kita kalau takbir raya tu biasa kat sini hanya di surau atau masjid saja waktu malam raya tu. Kalau masa Cik Lin kecil-kecil dulu ada kunjungan macam satu kampung. Kalau dekat kampung tu akan ada orang-orang kampung berkumpul, diorang akan datang ke rumah untuk takbir raya. Tapi tu dah tak ada dah sekarang. Dululah masa Cik Lin kecil-kecil dulu ada. Cik Lin rindu sangat suasana macam tu. Tapi sekarang kat Malaysia ni memang dah tak ada dah. Jadi bila tengok kat Indonesia ni, Cik Lin rasa seronok sangat, meriah sangat sambutan hari lebaran tu, hari raya tu di sana. Okeylah, sekian dulu untuk video reaction Cik Lin kali ni. Kalau korang suka dengan video kali ni, korang boleh tekan button like, share, komen dan subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi di next video, okey? Assalamualaikum. Bye.